Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mushollian ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya doakan teman-teman semua yang menyaksikan dalam kondisi sehat walafiat, semoga masih tetap bersemangat untuk belajar. Saya akan mereview pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk, teman-teman sekalian, melalui video ini. Yang pertama, bolehkah dalam awal memilih yang dilihat awal itu fisik? Karena manusiawi yang kelihatan awal oleh kita itu fisik, tapi tetap untuk penentu utama atau yang jadi penentu keputusan itu faktor agamanya. Terima kasih. Menurut Imam Al-Ghazali boleh, gitu ya. Jadi mempertimbangkan fisik dulu, kemudian nanti penentunya adalah agamanya, gitu. Sehingga keputusan terakhir itu karena faktor agamanya. Nah, tentu bila sebaliknya, ini kan jadi soal begitu ya. Karena kita memang dianjurkan untuk memilih karena faktor agamanya. Nah, kalau agamanya terbukti baik, kemudian bertemu atau nador, melihat, kemudian ada ketidakcocokan atau kurang srek karena persoalan fisik, nah kenapa mundur? Karena fisiknya, begitu ya. Jadi, boleh. Yang kedua, seperti apa tanda bahwa orang tua sudah menerima keinginan saya untuk menikah? Tandanya adalah ketika memberikan dukungan gitu. Nah, bagaimana mengetahui itu? Ditanya gitu ya, ditanya. Jadi kan salah satu tugas kita adalah meyakinkan orang tua, dan yang pertama adalah meyakinkan diri dulu. Meyakinkan diri dulu, kemudian meyakinkan orang tua, baru kemudian meyakinkan calon mertua begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini bagaimana untuk melihat itu semua ya. Kalau dari apa yang nampak tanpa ditanya, lah bagaimana kita tahu begitu? Masa tiba-tiba kemudian dikasih, ayo silahkan gitu, kasih uang gitu misalkan kalau kekurangan uang, itu tentu tidak teman-teman sekalian ya. Jadi ditanya. Ketika beliau sudah memberikan dukungan, nah semoga Allah mudahkan untuk langkah-langkah berikutnya. Yang ketiga, Assalamualaikum, mau tanya bagaimana memunculkan motivasi untuk menikah jika secara finansial sebagai laki-laki kita belum cukup baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yang terbaik adalah motivasi ibadah. Sekali lagi kita bertanya kepada diri kita tentang untuk apa kita hidup. Ya, untuk apa kita hidup, maka jawabannya di dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56 adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu menyangkut taatullah wa khudu'un lahu wal tizamu masyarawahu minaddin. Taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, serta terikat dengan aturannya. Sehingga dalam setiap waktu-waktu kita akan bernilai ibadah. Begitu pula dengan pernikahan ini gitu. Insya Allah akan bernilai ibadah. Ketika motivasinya ibadah, jalan yang ditempuh adalah jalan-jalan yang sesuai syariah, itu akan bernilai ibadah. Kalau masalah finansial begini, masalah finansial itu apakah memang menjadi faktor yang betul-betul utama? Bahwa mapan, teman-teman sekalian, itu pasca menikah. Gitu. Jadi kalau masih muda, kemudian belum mapan, itu wajar begitu. Dulu barangkali orang tua kita juga seperti itu. Begitu. Perjuangan untuk menjadi mapan itu butuh waktu. Dan ketika dibersamai oleh seorang istri, ada barokah yang menyelimuti keluarga, Masya Allah, luar biasa. Bisa jadi Allah percepat itu. Dan janji Allah kan juga begitu. Yang miskin dikayakan. Gitu. Nah, maka dari itu ketika motivasinya sudah ibadah, kemudian finansial belum cukup, percayalah dengan izin Allah, dengan karunia dari Allah, antum terus berupaya, insya Allah nanti ada jalan. Gitu ya. Ada jalan. Nah, tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Gitu. Jadi kalau sekarang misalkan ada di satu profesi, bekerja sebagai karyawan, maka bisa membuat kanal-kanal yang lain, usaha gitu ya. Apakah itu usaha online atau bagaimana, sehingga pekerjaan itu tetap dijalankan di waktu yang lain begitu. Kalau sudah sampai di rumah, itu bisa mengerjakan hal yang lain. Lelah Ustaz. Loh ya wajar. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan aktivitas. Jadi kalau lelah, capek itu wajar gitu ya. Dan insya Allah nanti istirahat kita itu ketika sudah kaki sudah menampakkan di di surga gitu ya. Gitu. Insya Allah. Kemudian selanjutnya untuk kasus laki-laki atau wanita yang tidak nikah-nikah walaupun sudah berumur,
mewujudkan motivasi nikah seperti apa, Ustadz? Ya tadi ya, motivasi nikah itu memang ibadah gitu. Kalau sudah berumur itu begini, jangan berfokus pada umur. Nggih? Jangan berfokus pada umur. Jadi tua ataupun muda begitu ya. Usia nikah muda, nikah dini atau di usia yang matang itu tergantung pada kisah kita sendiri. Kita tidak perlu terprovokasi oleh kisah-kisah orang lain yang nikah muda dan lain sebagainya. Kita punya seri hidup sendiri, punya episode, punya judul hidup sendiri. Selama kita senantiasa taat kepada Allah itu cukup, begitu. Jadi mencontoh kesuksesan orang itu bukan hanya pada usianya, begitu ya, tapi lebih pada prosesnya. Saya kira begitu ya. Jadi usia bukan menjadi faktor yang utama. Ketika sudah siap ya, apakah masih muda ataukah usia yang matang atau usia senja. Ya, itu episode kehidupan orang masing-masing seperti itu. Yang kelima, terkadang keluarga saya bertanya terkait pernikahan dan sebagainya, tata cara, persiapan, bahkan sampai diminta mencarikan. Bagaimana saya harusnya menyikapi dengan ilmu yang seadanya, terus belajar. Terus belajar saudara, insya Allah dengan terus belajar kita semakin tahu, kita semakin paham, dan semakin paham bahwa kita ini sedikit ilmunya gitu. Nah, dengan sedikit ilmunya kita senantiasa bersemangat untuk terus belajar. Ustadz, terus belajar kapan prakteknya? Begini teman-teman sekalian, pernikahan itu sebuah kemungkinan. Okay? Kita mempersiapkannya dengan baik karena itu bernilai ibadah. Gitu. Yang pasti adalah kita meninggal. Gitu. Ajal itu pasti datang. Sudah seberapa siap kita untuk kedatangan ajal itu, begitu. Itu sebuah kepastian. Gitu. Artinya begini, jadikan ini sebagai salah satu jalan untuk mempercepat ibadah. Gitu. Karena pernikahan itu kan ibadah yang tidak terasa, begitu ya. Senyum kepada pasangan itu jadi pahala, begitu ya. Berpegangan tangan itu dosa-dosa dari jari jemari itu lepas, begitu. Nah, Masya Allah, itu karunia Allah yang Allah berikan. Kalau memang sudah siap, segerakan. Gitu. Kalau belum siap, dipersiapkan. Gitu ya. Jadi, mencari ilmu ya, dengan ikut kelas pranikah seperti ini. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, tanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara cinta dan nafsu saya masih belum bisa membedakan Ustadz. Apakah betul-betul cinta karena Allah atau terjebak dengan nafsu setan? Jazakallahu khairan. Wa yakum. Jadi cinta dan nafsu itu begini, cinta karena Allah itu muaranya kemana? Hubungan dengan lawan jenis muaranya ya di pernikahan, bukan yang lain, bukan pacaran, bukan apalagi pacaran Islami gitu ya, membungkus sesuatu kemaksiatan dengan label seolah baik gitu dengan kata Islami itu, TTM, HTS, komitmen, nah gitu ya istilah yang saya dapatkan baru-baru ini kan kita komitmen gitu, anak-anak masih SMA komitmen gitu, komitmen apa itu? Jadi kalau cinta karena Allah maka perjalanan menuju ke jenjang pernikahan itu dijaga sesuai syariat, tidak ada kholwat, tidak ada berdua-duaan, tidak ada saling merayu gitu ya, tidak ada berboncengan, nonton bareng, ke mall bareng, belanja bareng dan lain-lain sebagainya gitu ya, tidak ada itu. Ya. Nah, kemudian masalah nafsu. Nah, nafsu yang dimaksud apa? Kalau syahwat itu kan ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah gitu ya. Yang mutmainnah itu, yang kayak apa begitu. Bahwa manusia itu cenderung pada lawan jenis itu termasuk dari ghorizah, naluri gitu. Jadi kalau dia punya kecenderungan terhadap lawan jenis, satu mindset yang dibangun, bagaimana menikah begitu. Nah, ketika menikah maka syahwat itu, nafsu itu menjadi halal dan berpahala. Gitu. Masya Allah. Begitu ya jawabannya. Kemudian 7, jika terkadang merasa takut menikah karena merasa khawatir tidak bisa menjalankan semua amanah dalam pernikahan, apakah hal tersebut wajar atau tidak? Dan bagaimana caranya untuk mengukur kesiapan diri kita, kesiapan mental dan ilmu terutamanya. Karena ilmu Islam itu lengkap dan luas. Lantas seperti apa batasan dikatakan sudah siap ilmu itu? Ya, kekhawatiran ini wajar gitu ya, manusiawi.
Kalau kita dari SD mau ke SMP khawatir nanti kayak apa gitu, SMP mau ke SMA begitu, SMA mau kuliah juga begitu, nanti kayak apa begitu. Nah, nanti kayak apa karena memang belum pernah menjalani gitu. Nah, yang sudah menjalani misalkan gitu ya, ada trauma juga khawatir lagi gitu. Kekhawatiran itu wajar teman-teman sekalian. Caranya untuk mengukur kesiapan diri kita, nah di materi 1 itu beberapa bekal pernikahan itu kita cek bagaimana kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan sosial gitu ya. Kesiapan-kesiapan ini bagaimana gitu. Kalau kesiapan mental kita sudah siap berbenah, kita sudah siap untuk berbagi peran gitu ya. Ada suka, ada duka, ada kurang, ada cukup gitu. Nah, itu ya. Itu yang parameter yang bisa kita ukur oleh diri kita sendiri gitu. Nah, kalau dari sisi ilmu, ilmu kerumah tanggaan Masya Allah banyaknya gitu. Banyak persoalan komunikasi, persoalan manajemen waktu, manajemen diri ya, yang tepat itu. Waktu ya segitu itu gitu. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari kali 24 jam dan seterusnya itu. Diri kita yang dimanage dengan waktu yang sama dengan orang lain, bagaimana kita melakukan sekian banyak aktivitas atau produktif gitu. Mental ilmu sudah, ilmu Islam itu lengkap dan luas. Ya, saking luasnya itu maka ketika kita mendapatkan ilmu itu maka seperti kita celupkan jari kita itu di air kemudian kita angkat berapa banyak yang bisa kita angkat gitu, setetes, 2 tetes, ya sebegitu, ya sebegitu yang kita dapatkan. Sehingga apa yang kemudian kita upayakan dalam belajar itu membuat kita harusnya semakin tawadu, gitu ya. Tawadu. Dan pernikahan itu bukan karena betul-betul siap. Tidak ada orang-orang yang betul-betul siap, tapi karena berani mengambil amanah ya, dengan sekian banyak janji yang Allah berikan. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan di sesi 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.